Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, seperti yang saya janjikan, saya akan memberikan keterangan tentang beberapa video dan PDF yang telah Anda baca, yang dalam bahasa Inggris. Nah, ini akan saya berikan keterangan singkat. Jadi harapannya kita bisa membedakan beberapa jenis virtualisasi yang ada dan bisa memilih nanti ketika di kesempatan yang lain, ketika ada beberapa pilihan tentang virtualisasi, Anda bisa mudah mengenali kelebihan dan kekurangannya dan kapan harus menggunakan virtualisasi tersebut. Pembahasan sebelumnya, virtualisasi yang ada itu ada native dan hardware, tapi kalau khusus di cloud computing, native dan hardware virtualization itu sangat jarang digunakan, atau mungkin bisa dibilang tidak ada ya pada cloud computing karena native dan hardware virtualization itu bukan core bisnisnya cloud computing. Mungkin itu mungkin bisa dipakai misalnya kita punya server pribadi yang butuh virtualisasi, jadi kita manage sendiri dari hardware-nya sampai ke virtualisasinya, jenis virtualisasi yang ingin dipakai. Atau bisa juga kalau untuk sekedar simulasi pada komputer pribadi masing-masing. Jadi langsung saja membahas ke para virtualization atau partial virtualization. Untuk para virtualisasi sudah banyak kita bahas di video sebelumnya. Nanti akan lebih enak langsung dikasih contoh saja. Nanti saya akan menggunakan Proxmox. Nah, ini untuk operating system level virtualisasi, perbedaan antara hypervisor dan container CT. Di sini ada beberapa perbedaan. Pertama, kalau hypervisor itu satu hardware, HW itu hardware maksudnya, satu hardware fisik, misalnya satu network card atau satu hard disk, kemudian dibagi-bagi dalam virtual hardware. Jadi dianggap sebagai misalnya satu network fisik nanti akan dibagi oleh sistem hypervisor, dianggap sebagai banyak virtual hardware terpisah. Nah, nanti diberikan ke masing-masing sistem operasi. Sistem operasinya bisa berbeda-beda dengan kernel yang berbeda-beda. Nah, hack versatility, silahkan nanti dicari versatility itu artinya apa. Yang penting ini bisa menjalankan hampir semua jenis operating system dengan kernel yang berbeda. Misalnya yang paling jelas Windows dan Linux, itu kernelnya beda jauh ya. Nah, itu bisa menjalankan bersama-sama menggunakan hypervisor. Sedangkan kalau container itu hardware-nya satu, tapi dia tidak menggunakan virtual hardware. Nah, kernelnya ini tapi berdasarkan mainnya di kernel. Nah, jadi dipisahkan oleh user space. Jadi proses-prosesnya ya tetap ngantri di hardware yang aslinya. Kemudian juga dia higher density, maksudnya itu bisa lebih banyak biasanya pada satu host OS akan bisa lebih banyak kontainer daripada hypervisor karena dia lebih ringan. Kalau di sini dia lower density biasanya lebih sedikit, kemudian lower performance misalnya karena tidak native, jadi ya mesti karena divirtualkan. Kalau di hypervisor dia jadinya lebih lower density dan lower performance dan lower scalability. Nah, kira-kira itu perbedaannya antara hypervisor dan container. Nah, semoga bisa lebih jelas. Nanti kalau kurang jelas bisa kita diskusikan kembali. Nah, kemudian ini prinsipnya itu semakin kecil kontainernya, maka performanya akan semakin kencang. Contohnya di bagian kontainer di sini ada perbandingan kontainer dan hypervisor. Kalau kontainer itu dia men-share operating system dan drivernya, kemudian virtualisasi layernya juga tidak banyak, kemudian dia ya seperti proses komputer biasa, prosesnya antrian prosesnya seperti antrian proses server biasanya. Pada hypervisor ada pemisahan baik operating system maupun virtual hardware. Kemudian ada
dia juga butuh VMM state. Kemudian misalnya tidak ada ini ya, tidak ada sharing antar guest OS, tidak ada sharingnya, tidak ada sharing resource-nya. Kemudian, nah di sini kontainer lebih elastis. Nah, kemudian kapan kontainer dipakai? Kontainer dipakai karena dia lebih kecil dan lebih elastis. Jadi dia cocoknya kalau misalnya kita menggunakan kontainer itu untuk pemisahan. Jadi ini cloud slashing ya. Jadi untuk pemisahan sistem di cloud. Misalnya kita fokusnya ke web app-nya, tapi kalau OS-nya juga tidak perlu harus terlalu beda karena kebutuhannya ada di aplikasi web app-nya, ya kita pisahkan, cukup pakai kontainer, itu sudah cukup. Kecuali kalau kita butuh pakai hypervisor, kenapa? Karena mungkin kita harus menggunakan operating system yang khusus, misalnya aplikasi A harus berjalan di Windows, aplikasi B harus berjalan di Linux, aplikasi C harus jalannya di BSD, jadi dia ada khususnya, ada kekhususan aplikasi yang harus jalan di masing-masing OS. Nah, makanya mau nggak mau harus pakai hypervisor. Tapi selama bisa pakai kontainer, tidak bermasalah, ya lebih baik pakai kontainer saja. Disarankan pakai kontainer karena bisa lebih ringan dan secara di atas kertas itu lebih kencang jalannya. Nah, sedangkan ini adalah komparasi fiturnya. Kalau hypervisor jelas bisa multiple kernel karena kernelnya masing-masing OS punya sendiri-sendiri. Kemudian modulnya juga sendiri-sendiri di masing-masing OS. Kemudian local admin ya sama, kalau live migration juga bisa juga. Kemudian nah ini live system update, dia antara sistemnya host OS dan guest OS itu berbeda. Jadi kalau di sini host OS-nya tidak update, di sini bisa di guest OS bisa update dan sebaliknya. Tapi masing-masing harus mengupdate manual. Kalau di kontainer kernelnya cuma satu, kemudian modulnya juga cuma satu. Modulnya cuma satu, ini dianggap satu modulnya, tapi local admin masing-masing VM punya admin masing-masing, kemudian bisa live migration juga, dan di sini ada live system update. Jadi bisa update ketika OS sistemnya update, maka VM-nya juga bisa ikut update tergantung konfigurasinya, tanpa VM harus mati. Jadi tidak ada downtime dan biasanya lebih aman dari kerusakan. Untuk para virtualisasi sendiri contohnya adalah Xen Guest Virtual Machine. Sekarang sudah versi 3.0, mungkin sekarang sudah lebih tinggi lagi versinya. Silahkan dicek. Nah, di sini desain ini seperti yang terlihat pada gambar, dia ada dua controller di sini. Pertama control driver dan controller hypervisor. Kalau hypervisor ini lebih ke untuk mengontrol hardware-nya, jadi memberikan resource hardware. Sedangkan hypervisor ini adalah scheduling. Di sini ada scheduling proses dan kontrol networknya. Jadi kontrol traffic networknya di sini. Jadi di driver domain. Baru kemudian ada operating systemnya. Nah, kalau bisa dilihat di sini di bagian Xen itu sendiri, dia terdiri dari hypervisor dan masing-masing virtual machine-nya atau guest OS-nya berdiri sendiri-sendiri dengan operating system dan kernel sendiri-sendiri. Yang penting operating system dan kernelnya nanti mengakses hypervisor, baru mengakses physical hard disk. Itu kalau Xen. Berikutnya kita akan membicarakan tentang vServer. vServer ini sebenarnya kalau ini termasuk yang salah satu pertama kali diciptakan pada Linux
adalah vServer. vServer itu dia sebenarnya lebih mirip seperti jail, jadi cuma seperti lingkungan atau sistem yang terisolasi di luar, di dalam sistem. Jadi ada pada sistem operasi, kemudian di dalamnya ada sistem dianggap sebuah sistem baru yang terisolasi di luar dari di dalam sistem operasi tersebut. Jadi di dalam, nah terus dia dianggap sebagai sistem dianggap seperti sistem informasi sendiri. Contohnya kalau di FreeBSD itu ada jail. Kalau pernah pakai jail itu hampir sama seperti vServer. Terus juga kalau di Solaris, kalau pernah pakai namanya zone Solaris, tapi sekarang sudah lama tidak digunakan kembali. Itu vServer. Jadi dia memang benar-benar ya sama, menggunakan resource dari hardware-nya server. Jadi ya rasanya sama seperti menggunakan server biasa, sama saja. Dengan library dan sistem yang terpisah, dianggap sebagai seperti sebuah kontainer. Jadi keuntungannya dia karena masih menggunakan kernel yang sama dengan hostnya, jadi ya dia rasanya sama dengan seperti menggunakan server fisik biasa. Performa juga tidak masalah, tidak ada penurunan di sisi performa. Nah ini cuman katanya vServer ini permasalahannya mungkin tidak aman katanya. Jadi kalau misalnya ada hacker masuk ke dalam kontainernya, bisa masuk ke dalam kontainer, dia ada kemungkinan hackernya bisa masuk naik ke host OS-nya. Ada kemungkinan bisa, tapi saya belum pernah mengetahui sendiri kasusnya. Karena selama ini kalau saya pernah pakai zone di Solaris itu ya tidak masalah, biasa saja. Cuman memang dia sangat tradisional sekali pengaturannya, tidak ada fitur-fitur migrasi dan backup. Tidak seperti nanti di OpenVZ ataupun di Xen. Jadi ya vServer ini ya simpel sekali, sederhana. Cuman kita membuat zone baru dengan jenis OS operating system yang sama pada seperti host OS-nya, tapi kernel yang sama, OS yang sama, tapi cuman bedanya tempat penyimpanan dan library-nya dianggap terpisah. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan Xen dan vServer, virtualisasinya kalau Xen itu physical, jadi sedangkan Xen itu logical. Kalau physical ini maksudnya dia memvirtualisasikan hardware-nya juga. Hardware-nya divirtualisasikan, dibagi-bagi sama si Xen-nya melalui hypervisor. Kemudian ini resource control-nya, HTB dan CFG. Kita tidak membahas HTB dan CFG ya, jadi kita bisa skip saja ini. Kemudian ini schedulernya ini scheduler proses ini, hypervisor dan guest ya cukup tahu saja. Kemudian IO path ya cukup tahu saja. Kita tidak banyak membahas detail di scheduler, IO path maupun resource control. Tapi kita membahas prinsip kerja secara umumnya saja antara vServer dan para virtualisasi Xen yang menggunakan hypervisor ataupun vServer dan model OS virtualisasi yang lain seperti OpenVZ nanti dan LXG. OpenVZ itu salah satu temuannya dari Virtuoso. Kalau yang Anda silakan cek, Virtuoso ini adalah OpenVZ tapi versi versi berbayar, versi enterprise. Nah, dia lebih kencang. Nah, tapi di sini syarat-syaratnya dia harus host dan guest OS-nya harus Linux. Jadi dia menggunakan kernel Linux. Klaimnya sendiri untuk OpenVZ ini performanya sangat efisien. Jadi dia katanya kalau menggunakan OpenVZ
Jadi seolah-olah kita menggunakan server fisik, standalone server. Jadi dia katanya sangat bagus dengan performa penalti, jadi nurunnya cuman sampai 3% saja. Kemudian dia bisa berjalan secara paralel, jadi ada paralel banyak GSOS ya. Kemudian atau juga paralel itu bisa juga misalnya banyak OpenVZ instance yang berjalan bersamaan, nanti bisa saling membackup, bisa redundant. Kemudian klaimnya juga dia 300% lebih efisien daripada hypervisor. Hypervisor tadi yang Xen VMware Hypervisor dan lain-lain. Klaimnya dia lebih 300% lebih efisien. Jadi lebih hemat resource maksudnya. Jadi 3 kali lebih hemat resource. Kita bisa lihat di sini OpenVZ itu less overhead. Nah, di sini ada kelihatan grafiknya. Kita bisa baca kalau hypervisor pada server yang sama, kalau cuma 41 VM dia sudah respon time-nya menurun, sedangkan kalau untuk kontainer OpenVZ dia bisa lebih banyak dan respon time-nya kurang dari 4 detik density-nya. Begitu juga dengan throughput. Nah, ini salah satu contoh throughput menggunakan OpenVZ dan perbandingannya dengan OpenVZ container OS based virtualization dengan EXXI ini hypervisor, Sun Server hypervisor, Windows juga hypervisor. Jadi perbandingannya dia lebih bagus. Higher value are better. Ini contoh virtualisasi yang menjalankan aplikasi penjualan DVD. Sedangkan ini respon time-nya semakin cepat semakin bagus. Sama ya grafiknya, silahkan dibaca. Nah, sedangkan ini adalah OpenVZ komponennya. Komponennya terdiri dari di kernelnya dia bisa virtualisasi dan isolasi. Jadi mengisolasi environment virtual mesinnya. Jadi tidak mudah dihack. Jadi ketika bisa saja orang masuk ke dalam mesin virtualnya tapi dia tidak bisa naik ke host OS-nya. Nah, juga ini ada SIGI Groups digunakan sebagai resource management, kemudian juga bisa live migration. Tidak perlu mati dulu virtualnya, jadi dia langsung migrasi. Misalnya satu server ada mau maintenance, kemudian mau pindah ke server yang satunya yang juga menjalankan OpenVZ, dia bisa langsung live migration, langsung tinggal pindah, tinggal geser. Nah, ini tools yang ada di OpenVZ, perintahnya pakai VZCTL. Nah, ini untuk kontrolnya. Nanti ini diakses dijalankan di host. Nanti ada VZCTL apa. Jadi ini banyak ininya, opsinya. Command line biasanya. Kemudian template-nya, jadi dia OpenVZ juga punya template. Nah, jadi tidak perlu bikin dari nol. Biasanya sudah ada template yang tinggal pakai. Pre-created image for fast container creation. Nah, di sini di dalam kernel sendiri OpenVZ itu dia punya chroot. Jadi di dalam root-nya ada library, ada application, ada proc dan sys-nya juga. Kemudian fiturnya juga PID namespace-nya dimulai dari 1. Jadi dia tervirtualisasi. Jadi tidak nyambung, PID antar GSOS itu tidak nyambung. Dianggap sebagai satu mesin terpisah. Kemudian networknya ada virtual network juga, device-nya device virtual, kemudian punya IP address sendiri. Dan ada bisa setting rule sendiri.
rule jaringan sendiri. Kemudian device jika diinginkan juga bisa mengakses langsung ke network interface fisiknya atau mengakses partisi langsung juga bisa. Jadi dimountkan. Nah, jadi dia kalau diperlukan virtual mesinnya itu kalau perlu bisa mengakses network interface langsung atau partisi dan sebagainya. Tapi ini mungkin tidak sering dan tidak umum. OpenVZ juga resource manajemennya ada bin counter, user bin counters. Jadi per counter itu bisa dibatasi limit. Jadi ada limitnya, kemudian kita bisa pasang limit lah di sini. Kemudian juga CPU scheduler, maksudnya di sini kita bisa memberikan limit kepada masing-masing VM, kemudian memberikan resource yang adil. Kemudian juga dia bisa melimit disk kuota. Nah, jadi limitnya juga bisa 2 level di sini ceritanya. Pertama per counter kuota, kemudian berdasarkan kuota user dan grup. Per kontainer kuota, maksudnya per CT ini kontainer. Jadi bisa kuota per kontainer atau level kedua berdasarkan user dan grup kuota di dalam kontainernya. Jadi ada selain ngelimit GUIS OS-nya, ngelimit hard disk kuota GUIS OS-nya, step-step user di dalam kontainernya, di dalam GUIS OS-nya juga bisa kita limit kuotanya. Kemudian ini disk I/O priority. Nah, per kontainer disk I/O ini maksudnya siapa yang lebih berhak, lebih penting, skala prioritas yang lebih penting menggunakan I/O disknya. Tapi biasanya kalau default itu sama prioritinya. Misalnya kalau kita butuh, misalnya ada GUIS OS yang dirasa penting pada server tersebut, kita naikkan priority-nya lebih dulu. Fitur checkpointing, state container itu bisa disimpan di file. Jadi kita bisa backup ini, jadi bisa di snapshot, bisa disimpan di file. Kemudian bisa di restore. Nah, kalau kita sudah snapshot dalam bentuk file, kita bisa restore. Juga bisa di restore kontainernya pada server yang lain, jadi tinggal pindah aja. Bisa dipindah kontainernya dan dipindah state-nya, terus restore gitu. Nanti akan kembali seperti semula. Terakhir adalah LXC. LXC itu hampir sama tadi dengan OpenVZ, tapi ini yang mengeluarkan dari berbeda developer. Cuman memang ada perbedaannya kalau dibandingkan dengan Cheharut atau Jail. Yang Cheharut atau Jail tadi ada di vServer ya. Nah, itu dia lebih isolasinya lebih baik. Jadi lebih terisolasi. Jadi kemungkinan misalnya ada hacking, jadi hacking terus mau naik ke GUIS OS yang lain ataupun ke host OS yang lain, proteksinya akan lebih bagus. Nah, kemudian di sini juga keunggulan LXC itu low overhead. Nah, karena dia minimal resource, RAM dan hard disknya juga minimal, sangat kecil. Nanti kita bisa lihat contohnya di Proxmox. Dibandingkan dengan virtual machine, VMware, VirtualBox ataupun KVM ataupun QEMU, itu dia besar memang. Jadi seperti seukuran satu sistem operasi yang rata-rata antara 1 giga, pokoknya di atas 1 giga ya, tergantung yang diinstal apa. Biasanya ya rata-rata butuh 1 giga sampai 5 giga hard disk. Kalau sedangkan LXC itu sangat-sangat kecil. Dia paling cuma butuh 100 megaan atau 200 megaan. Tergantung sistem yang template yang mau kita install. Kemudian dia lebih native, jadi dia service dan servernya lebih native. Jadi lebih kencang, sama seperti OpenVZ tadi, lebih terasa seperti menggunakan server biasa. Nah, di sini kemudian juga support Linux container menggunakan libvirt virtualization, tapi kita tidak akan membahas ini. Yang penting dia terasa lebih native. Kemudian
kontainernya juga bekerja dengan baik menggunakan BTRFS. Nah, ini juga tidak kita bahas lebih dalam. Nanti silakan Anda membaca sendiri, mencari tahu apa itu lib virtualization atau BRTFS. Ini BTR file system ya ini. Kemudian tidak memerlukan hardware khusus. Yang penting prosesornya 32 bit atau 64 bit dia bisa jalan. Jadi tidak ada hardware khusus, tidak harus support virtualization hardware-nya. Kemudian Linux container juga ini open source. Yang jelas LXC itu open source. Jadi bisa diinstal di mana saja. Terus terakhir tidak seperti Xen ataupun OpenVZ. Kalau Xen dan OpenVZ ini dia membutuhkan patch to kernel. Jadi kernelnya harus dimodifikasi, di patch agar Xen dan OpenVZ-nya bisa berjalan. Nah, mungkin menginstal kernel Xen sendiri atau mau pakai OpenVZ ya kita mesti install kernel yang sudah terpatch OpenVZ. Sedangkan kalau LXC ini tidak perlu. Nah, karena dia berjalannya pada level library-nya saja, tidak berjalan pada kernel. Kalau kernelnya sama. Ini contohnya ya, ini contoh membuat LXC, tapi kita kalau pelajaran cloud computing kita tidak sampai membuat LXC karena kita nanti cukup pakai saja Proxmox saja yang sudah ada LXC-nya.